Awal mula surga belanja di Batavia, 1820. Tahun 1820. Matahari pagi menyinari kawasan Batavia yang perlahan bangkit dari bayang-bayang kejayaan lama VOC. Di wilayah yang dikenal sebagai Weltevreden, sebuah kawasan baru mulai tumbuh, lebih tertata, lebih modern dibanding kota tua yang lembab dan penuh sejarah. Disinilah kelak berdiri sebuah pusat perdagangan yang akan menjadi legenda, Pasar Baru. Cerita ini kita ikuti melalui tokoh utama kita, Raden Surya, seorang pemuda pribumi berusia 20 tahun yang membantu ayahnya berdagang kain dari Pekalongan. Setiap pagi, ia berjalan melewati jalan tanah yang masih becek jika hujan turun semalam. Deretan bangunan kayu sederhana berdiri di kiri kanan, beratap genteng merah, sebagian lagi beratap rumbia. Pasar Baru awalnya bukan bangunan megah. Ia lahir sebagai respons atas kepadatan perdagangan di kawasan kota tua. Pemerintah kolonial memindahkan pusat aktivitas ekonomi ke selatan, ke Weltevreden. Para pedagang Tionghoa, Arab, India, dan pribumi mulai membuka lapak. Kain, rempah, perhiasan, sepatu, hingga jam saku Eropa diperjualbelikan di sini. Raden Surya sering terpukau melihat keberagaman itu. Ia mengenal seorang pedagang Tionghoa bernama Tan Liang, pemilik toko tekstil kecil yang kelak berkembang pesat. Di seberangnya ada toko milik keluarga Arab yang menjual parfum dan kain sutra dari Hadramaut. Aroma kayu cendana bercampur bau kain baru memenuhi udara. Pasar ini akan besar, Surya, kata Tan Liang suatu sore. Orang Belanda ingin tempat belanja yang lebih nyaman. Kita harus ikut berkembang. Dan benar saja. Tahun demi tahun, Pasar Baru semakin ramai. Pemerintah kolonial mulai memperbaiki jalan, membangun selokan, dan menata kios-kios agar lebih rapi. Bangunan permanen mulai menggantikan lapak kayu. Gaya arsitektur Eropa perlahan memengaruhi fasad toko-toko. Surya menyaksikan perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Dari hanya menjual kain gulungan di atas tikar, ayahnya mulai menyewa kios kecil berdinding bata. Nama toko mereka, Toko Surya Batik. Di tahun-tahun awal itu, Pasar Baru bukan sekadar tempat jual beli. Ia menjadi titik pertemuan budaya. Bahasa Melayu, Hokkien, Arab, Belanda bercampur dalam percakapan sehari-hari. Anak-anak berlari di sela kios, sementara para nyonya Belanda turun dari kereta kuda untuk membeli kain impor. Surya mulai memahami bahwa pasar bukan hanya soal uang. Ia adalah ruang perjumpaan manusia, tempat mimpi-mimpi kecil dirajut bersama. Namun, perubahan besar selalu membawa tantangan. Pajak perdagangan meningkat. Persaingan makin ketat. Pedagang yang tak mampu beradaptasi perlahan tersingkir. Ayah Surya jatuh sakit di tahun 1835, meninggalkan tanggung jawab besar di pundak Surya yang kini berusia 35 tahun. Di tengah duka, Surya memilih bertahan. Ia memperluas jaringan, belajar sedikit bahasa Belanda agar bisa bernegosiasi langsung dengan pemasok Eropa. Ia menjalin kemitraan dengan Tan Liang. Mereka percaya Pasar Baru akan menjadi pusat mode dan tekstil terbesar di Batavia. Dan sejarah membuktikan, fondasi yang diletakkan pada dekade-dekade awal itu menjadikan Pasar Baru tumbuh bukan hanya sebagai pasar, tetapi sebagai simbol dinamika kota. Di balik kios-kios sederhana, di antara tawa dan tawar-menawar, Pasar Baru mulai menulis takdirnya sebagai surga belanja yang kelak bertahan lebih dari 2 abad. Kisah Surya baru saja dimulai. Era keemasan awal abad ke-20, mode, modernitas, dan generasi baru. Memasuki awal abad ke-20, wajah Pasar Baru berubah drastis. Jika dahulu hanya deretan kios bata sederhana, kini bangunan-bangunan permanen dengan sentuhan arsitektur Eropa berdiri kokoh. Jendela tinggi berdaun kayu, balkon besi tempa, dan papan nama toko dengan huruf Latin menghiasi sepanjang jalan utama. Kawasan Weltevreden berkembang menjadi pusat administrasi dan gaya hidup kaum elit di Batavia. Tram listrik mulai melintas tak jauh dari pasar, membawa pegawai pemerintah, tentara, dan keluarga Belanda yang ingin berbelanja. Pasar Baru tak lagi sekadar tempat transaksi, ia menjelma menjadi simbol modernitas. Raden Surya kini telah menua. Rambutnya memutih, tetapi matanya tetap tajam membaca peluang. Di sampingnya berdiri putranya, Sutrisno Surya, generasi kedua yang tumbuh dalam denyut perubahan zaman. Sutrisno berbeda dari ayahnya.
Ia bisa membaca dan menulis bahasa Belanda dengan lancar, hasil belajar dari sekolah pribumi yang mulai dibuka pemerintah kolonial. Toko kita harus mengikuti selera baru, ujar Sutrisno suatu sore tahun 1905. Orang-orang Eropa mencari kain dengan pola modern. Tapi orang pribumi tetap mencintai batik. Mereka pun memperluas toko Surya Batik menjadi Surya Sun Textile. Sutrisno mulai mengimpor kain katun dari Eropa, memadukannya dengan batik lokal dari Pekalongan dan Solo. Strategi itu berhasil. Toko mereka ramai dikunjungi berbagai kalangan. Di seberang jalan, toko Tan Liang kini berubah nama menjadi Liang Brothers Textile. Anak-anak Tan Liang ikut mengembangkan usaha keluarga. Persaingan sehat tumbuh di antara mereka, namun persahabatan tetap terjaga. Mereka sering berbagi cerita tentang tren terbaru dari Singapura dan Hong Kong. Awal 1920-an menjadi masa paling gemilang. Pasar Baru dikenal sebagai pusat mode di Batavia. Para nyonya Belanda memesan gaun yang dijahit dari kain impor. Kaum priai membeli jas dan topi fedora. Bahkan, seragam pegawai pemerintah kolonial banyak dibuat dari tekstil yang dijual di sini. Sutrisno merasakan atmosfer itu dengan penuh semangat. Setiap pagi ia membuka pintu toko, mencium aroma kain baru yang tersusun rapi di rak kayu tinggi. Ia memperkerjakan beberapa pemuda kampung sekitar, memberi mereka pelatihan berdagang. Namun di balik gemerlap modernitas, arus perubahan politik mulai terasa. Tahun-tahun menjelang 1930 dipenuhi bisik-bisik tentang kebangkitan nasional. Di sudut pasar, beberapa pemuda pribumi berdiskusi tentang organisasi dan pergerakan. Pasar Baru menjadi ruang sosial, bukan hanya ekonomi. Sutrisno, meski pedagang, tidak buta pada perubahan. Ia sering berdiskusi dengan seorang pelanggan tetap bernama Haji Karim, pedagang parfum keturunan Arab yang juga aktif dalam perkumpulan sosial. Mereka berbicara tentang masa depan Hindia Belanda. Pasar ini akan tetap ada, kata Haji Karim suatu malam setelah toko tutup. Tapi siapa yang akan memimpin negeri ini kelak, itu yang berubah. Tahun 1930-an membawa tantangan besar, krisis ekonomi dunia. Harga impor naik. Daya beli menurun. Beberapa toko di Pasar Baru gulung tikar. Sutrisno harus memutar otak. Ia mengurangi stok impor dan memperkuat produk lokal. Batik kembali menjadi andalan. Keputusan itu menyelamatkan usaha keluarga. Saat toko lain kesulitan, Surya Asan tetap bertahan. Raden Surya wafat pada tahun 1932. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia menggenggam tangan Sutrisno. Jaga pasar ini, jaga warisan kita, bisiknya pelan. Sutrisno berdiri di depan toko pada hari pemakaman ayahnya. Ia menatap jalan Pasar Baru yang ramai seperti biasa. Kereta kuda masih berlalu lalang, para pembeli tetap menawar harga, suara pedagang tetap memanggil pelanggan. Ia sadar satu hal, Pasar Baru lebih besar dari satu keluarga, lebih besar dari satu generasi. Ia adalah nadi kota. Dan di tengah gemuruh zaman yang akan segera berubah, menuju perang dan kemerdekaan, Pasar Baru bersiap menghadapi babak sejarah berikutnya. Kisah keluarga Surya pun memasuki masa paling menegangkan dalam sejarahnya. Masa pendudukan dan kemerdekaan, bertahan di tengah badai sejarah. Tahun 1942 menjadi titik balik yang tak pernah dibayangkan oleh Sutrisno Surya. Tentara Jepang memasuki Batavia, mengakhiri kekuasaan Belanda yang telah berabad-abad berakar. Nama Batavia pun perlahan ditinggalkan, diganti menjadi Jakarta. Di kawasan Pasar Baru, suasana berubah drastis. Spanduk berbahasa Belanda diturunkan. Tulisan Jepang mulai menghiasi beberapa sudut jalan. Banyak toko milik orang Eropa ditutup atau diambil alih. Distribusi barang impor terhenti total. Bagi Sutrisno, ini masa paling sulit sejak keluarganya berdagang di sini. Kain impor dari Eropa tak lagi tersedia. Persediaan menipis. Harga melonjak. Para pelanggan yang dulu datang dengan gaun rapi kini lebih banyak mencari kebutuhan pokok ketimbang mode. Di tengah situasi itu, Sutrisno kini ditemani putranya yang berusia 18 tahun, Arif Surya. Arif tumbuh dalam masa penuh gejolak. Ia tak hanya belajar berdagang, tetapi juga menyaksikan langsung perubahan politik yang cepat dan keras. Pak, kita harus menyimpan stok dengan hati-hati,
kata Arif suatu malam saat mereka menghitung gulungan kain di gudang kecil belakang toko. Sutrisno mengangguk. Ia mulai menukar sebagian kain dengan beras atau kebutuhan lain melalui sistem barter. Pasar baru tak lagi sekadar ruang jual beli dengan uang, tetapi ruang bertahan hidup. Selama masa pendudukan Jepang, aktivitas perdagangan dibatasi. Banyak pedagang terpaksa menutup usaha. Namun toko Surya tetap buka, meski sederhana. Mereka menjual kain polos, seragam, dan bahan seadanya. Arif sering melihat tentara Jepang berjalan melewati lorong pasar, membuat suasana tegang. Namun di balik ketegangan itu, semangat baru tumbuh di kalangan pribumi. Bisik-bisik tentang kemerdekaan semakin lantang terdengar. Arif, yang lebih berani dari ayahnya, diam-diam mengikuti pertemuan pemuda di sekitar kawasan Senen. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari yang tak pernah dilupakan. Kabar proklamasi kemerdekaan menyebar cepat ke pasar baru. Para pedagang keluar dari toko mereka. Beberapa menangis. Beberapa bersorak. Sutrisno berdiri di depan toko bersama Arif. Untuk pertama kalinya, ia merasakan harapan yang berbeda. Bukan lagi sekadar bertahan dari krisis, tetapi membangun masa depan sebagai bangsa merdeka. Namun kemerdekaan tidak serta-merta membawa kedamaian. Tahun-tahun berikutnya diwarnai konflik mempertahankan kemerdekaan. Jakarta menjadi medan politik dan militer yang panas. Pasar baru sempat sepi karena situasi keamanan tak menentu. Arif mengambil peran lebih besar di toko. Ia mulai memikirkan masa depan pasar baru di era Indonesia merdeka. Ia percaya pasar ini harus bangkit sebagai simbol ekonomi nasional. Ketika situasi mulai stabil awal 1950-an, pasar baru perlahan hidup kembali. Bangunan-bangunan diperbaiki. Toko-toko yang sempat tutup kembali buka. Semangat baru terasa di udara. Arif mengganti papan nama toko menjadi Surya Tekstil sejak 1820. Ia sengaja menambahkan tahun berdiri untuk menunjukkan bahwa keluarga mereka telah melewati kolonialisme, pendudukan, hingga kemerdekaan. Pasar ini sudah melewati 2 abad hampir, katanya kepada ayahnya. Kita tidak boleh kalah oleh zaman. Sutrisno yang kini mulai renta tersenyum bangga. Ia menyadari bahwa tongkat estafet telah berpindah. Generasi ketiga keluarga Surya siap membawa warisan ini ke babak baru. Di sepanjang jalan pasar baru, suara langkah kaki kembali ramai. Kali ini bukan lagi nyonya Belanda atau tentara Jepang, tetapi warga Indonesia yang merdeka. Pasar baru bukan hanya saksi penjajahan. Ia kini menjadi saksi lahirnya identitas baru bangsa. Dan bagi keluarga Surya, perjuangan belum selesai. Zaman akan terus berubah, dan pasar baru harus terus bertahan. Era pembangunan dan modernisasi bertarung dengan zaman baru. Memasuki dekade 1960-an hingga 1980-an, wajah Jakarta berubah cepat. Gedung-gedung tinggi mulai tumbuh. Jalanan diperlebar. Kota yang dulu dikenal sebagai Batavia kini benar-benar menjadi Jakarta modern. Di tengah arus pembangunan itu, pasar baru menghadapi tantangan terbesar sepanjang sejarahnya. Arif Surya kini menjadi pemilik penuh Surya Tekstile. Rambutnya mulai memutih, tetapi semangatnya tetap menyala. Ia menyaksikan pusat-pusat perbelanjaan baru bermunculan. Konsep department store mulai dikenal. Pendingin udara, etalase kaca modern, dan sistem harga tetap mulai menggantikan tradisi tawar-menawar. Pasar baru harus berubah, tapi jangan kehilangan jiwanya, kata Arif kepada putrinya, Maya Surya, generasi keempat keluarga mereka. Maya adalah perempuan muda lulusan ekonomi tahun 1985. Ia membawa perspektif baru. Baginya, pasar baru bukan hanya ruang tradisional, tetapi aset sejarah yang harus dipoles agar tetap relevan. Pada tahun-tahun itu, pasar baru dikenal sebagai pusat tekstil, sepatu, dan perlengkapan sekolah. Banyak keluarga dari berbagai penjuru Jakarta datang menjelang tahun ajaran baru. Suara pedagang memanggil pembeli masih terdengar, namun kini bersaing dengan suara kendaraan bermotor yang makin padat. Maya mengusulkan renovasi besar pada toko keluarga. Rak kayu tua diganti dengan etalase kaca. Lampu neon dipasang agar kain tampak lebih cerah. Ia juga mulai mempromosikan toko melalui iklan kecil di surat kabar lokal. Namun persaingan tak mudah. Mal-mal besar di pusat kota menawarkan kenyamanan berbeda, parkir luas,
pendingin ruangan, dan konsep belanja modern. Banyak pelanggan muda mulai beralih. Arif sempat khawatir. Ia berdiri di depan toko suatu sore tahun 1990, menatap lorong pasar baru yang tak seramai dulu. "Apakah zaman kita sudah lewat?" tanyanya pelan. Maya menjawab tegas, "Tidak, Pak. Orang datang ke mall untuk gaya hidup, tapi mereka datang ke pasar baru untuk tradisi dan kualitas." Ia pun menciptakan strategi baru, menonjolkan sejarah toko mereka. Spanduk besar bertuliskan, "Sejak 1824 generasi melayani Anda," dipasang di atas pintu. Strategi itu perlahan membuahkan hasil. Banyak pelanggan lama kembali, membawa anak-anak mereka. Mereka merasa ada nilai nostalgia yang tak ditemukan di pusat perbelanjaan modern. Di sisi lain, pemerintah mulai menyadari nilai historis pasar baru. Kawasan ini disebut sebagai salah satu pusat perdagangan tertua di Jakarta. Identitasnya sebagai kawasan multikultural tetap terasa, pedagang Tionghoa, India, Arab, dan pribumi berdampingan seperti 2 abad lalu. Maya sering berjalan menyusuri lorong pasar di sore hari. Ia menyapa pedagang sepatu legendaris, toko alat musik tua, hingga kios jam klasik yang masih bertahan. Ia sadar, pasar baru bukan sekadar lokasi bisnis keluarga mereka, ia adalah ekosistem sejarah hidup. Tahun 1998 membawa guncangan lain. Krisis ekonomi melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok. Harga impor melambung. Banyak toko kembali terancam gulung tikar. Namun pengalaman generasi sebelumnya menjadi pelajaran berharga. Maya kembali menekankan produk lokal. Ia bekerja sama dengan pengrajin batik dan tekstil dalam negeri. Langkah itu menyelamatkan usaha mereka dari kehancuran. Saat memasuki awal 2000-an, pasar baru tetap berdiri. Memang tak lagi menjadi pusat paling glamor di Jakarta, tetapi ia tetap memiliki daya tarik unik, perpaduan sejarah dan perdagangan yang tak tergantikan. Arif wafat pada tahun 2005. Sebelum pergi, ia berkata pada Maya, "Jangan biarkan pasar baru hanya menjadi kenangan." Kini tongkat estafet sepenuhnya di tangan generasi keempat. Dunia memasuki era digital. Tantangan berikutnya bukan lagi kolonialisme, perang, atau mal modern, melainkan internet dan perubahan perilaku belanja. Dan pasar baru kembali diuji oleh zaman. 2 abad bertahan, pasar baru di era digital. Memasuki tahun 2010-an hingga kini, denyut pasar baru tak lagi sama seperti masa kejayaannya di awal abad ke-20. Jakarta telah menjelma menjadi megapolitan dengan gedung pencakar langit dan pusat belanja raksasa. Namun di antara modernitas itu, lorong-lorong pasar baru tetap menyimpan napas panjang sejarah. Maya Surya kini menjadi figur sentral keluarga. Rambutnya mulai dihiasi uban tipis, tetapi semangatnya sama seperti saat ia pertama kali merenovasi toko di tahun 1980-an. Di sampingnya berdiri generasi kelima, Raka Surya, putranya yang lahir di era internet. Raka tumbuh berbeda dari ayah, kakek, dan buyutnya. Ia memahami algoritma media sosial lebih baik daripada teknik tawar-menawar klasik. Baginya, pasar baru bukan hanya tempat fisik, ia adalah brand yang bisa hidup di dunia digital. "Kalau orang tak datang ke pasar, kita yang harus masuk ke ponsel mereka," katanya suatu pagi. Raka membuat akun media sosial untuk Surya Tekstile. Ia memotret gulungan kain dengan pencahayaan menarik, menuliskan kisah singkat tentang sejarah toko mereka sejak 1820. Ia mengunggah foto papan nama tua yang mulai pudar, dengan caption, "Dari Batavia hingga Jakarta, kami tetap di sini." Responsnya mengejutkan. Banyak anak muda penasaran dengan sejarah pasar baru. Mereka datang bukan hanya untuk belanja, tetapi untuk berfoto, membuat konten, dan merasakan atmosfer klasik yang tak ditemukan di mall. Pemerintah daerah pun mulai mempercantik kawasan. Gerbang besar pasar baru direnovasi. Lampu-lampu dipasang agar kawasan tetap hidup di malam hari. Beberapa acara budaya digelar untuk menarik wisatawan. Namun tantangan baru datang pada tahun 2020 saat pandemi melanda. Lorong pasar baru yang biasanya ramai mendadak sunyi. Banyak toko terpaksa tutup sementara. Surya Tekstile pun mengalami penurunan penjualan drastis. Maya teringat cerita kakeknya tentang krisis 1930, perang 1942, dan krisis 1998.
Ia tahu satu hal, keluarga mereka selalu bertahan dengan beradaptasi. Raka mempercepat digitalisasi. Ia membuka toko daring, menawarkan pengiriman ke seluruh Indonesia. Ia membuat video pendek tentang sejarah pasar baru, menampilkan foto-foto lama keluarga mereka. Video itu viral. Orang-orang mulai melihat pasar baru bukan hanya sebagai tempat belanja, tetapi sebagai simbol ketahanan kota. Suatu sore setelah pandemi mereda, Maya dan Raka berdiri di depan toko. Angin sore Jakarta berhembus pelan. Di kejauhan, suara azan bercampur deru kendaraan. Sudah 5 generasi, Maya berkata pelan. Raka tersenyum. Dan akan terus berlanjut. Pasar baru mungkin tak lagi menjadi pusat mode paling glamor seperti 1920-an. Ia mungkin tak seramai era sebelum mall modern. Namun ia memiliki sesuatu yang tak bisa dibangun dalam semalam, warisan 2 abad. Di setiap papan nama tua, di setiap lantai ubin yang mulai aus, tersimpan jejak langkah pedagang, pembeli, dan keluarga seperti Surya yang menolak menyerah pada zaman. Dari tahun 1820 di masa Batavia, melewati kolonialisme, pendudukan Jepang, kemerdekaan, pembangunan, krisis ekonomi, hingga era digital, pasar baru tetap berdiri. Bukan sekadar pasar, bukan sekadar pusat belanja, melainkan saksi hidup perjalanan kota dan bangsa. Dan selama masih ada orang yang percaya pada nilai tradisi, kualitas, dan cerita di balik setiap kain yang dijual, maka pasar baru akan terus bernapas, menolak menjadi sekadar kenangan. 2 abad telah berlalu, namun kisahnya belum selesai. Di tengah gemerlap pusat perbelanjaan modern dan derasnya arus digital, pasar baru tetap berdiri sebagai saksi hidup perjalanan kota Jakarta. Dari masa Batavia tahun 1820, melewati kolonialisme, kemerdekaan, krisis, hingga era internet, lorong-lorongnya masih menyimpan cerita tentang ketekunan, keberanian, dan warisan lintas generasi. Keluarga Surya hanyalah satu dari ratusan kisah yang tumbuh di sana. Namun seperti pasar itu sendiri, mereka membuktikan bahwa yang mampu bertahan bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Pasar baru bukan sekadar tempat belanja. Ia adalah memori kolektif kota. Dan selama sejarah masih dihargai, kisahnya akan terus hidup.